Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Ferdianto, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya dosen tetap di program studi D3 Perkam dan Informasi Kesehatan Universitas Nur Huda Mustafa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan dalam rangka sertifikasi dosen atau PDD UKT PT. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa rekam medis semester 4 dengan kode mata kuliah RM202229. Berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali masing-masing UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep hukum kesehatan, peraturan perundang-undangan terkait pelayanan RMIK, konsep dan bentuk penerapan etika profesi PMIK, kode etik profesi, wewenang dan tanggung jawab PMIK, peraturan perundang-undangan terkait pelepasan data dan informasi kesehatan, kemitraan profesi, prosedur pelepasan informasi dan integritas serta kerahasiaan rekam medis, peran PMIK dalam antisipasi fraud dan nilai dan prinsip anti korupsi. Adapun CPL Prodi, yaitu yang pertama CPL 1, memiliki sikap perilaku dan kemampuan menjaga kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan, dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat. CPL 2 mampu menerapkan perlindungan, pengamanan, dan pengelolaan risiko untuk menjamin kerahasiaan data dari penyalahgunaan data rekam medis elektronik maupun non-elektronik. CPL 3 pengetahuan, perlindungan, pengamanan, dan pengelolaan risiko untuk menjamin kerahasiaan data dari penyalahgunaan data rekam medis elektronik dan non-elektronik. CPL 4 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum kesehatan, etika dan moral, etika profesi PMIK, konsep dan bentuk penerapan etika serta kemitraan profesi. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami wewenang dan tanggung jawab PMIK, kepemilikan kerahasiaan DRM, dan menganalisis permasalahan etika dan aspek hukum dalam kasus pelayanan kesehatan dan pengelolaan rekam medis, serta menentukan alternatif penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan. CPMK 3, mahasiswa mampu menunjukkan sikap integritas dan sikap profesional tanggung jawab, menjaga kerahasiaan data pasien, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika dalam praktek. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment. Delivery dilakukan yaitu dengan cara memberikan materi secara tatap muka. Interaction memberi kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab kepada mahasiswa. Assessment dengan metode penilaian aktivitas partisipatif dengan total 60%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 20%. Kemudian referensi yang saya gunakan berasal dari buku, kemudian peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, serta peraturan Menteri Kesehatan. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-13, yaitu peran perekam medis dan informasi kesehatan dalam antisipasi fraud. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep fraud dalam pelayanan kesehatan serta menjelaskan peran perekam medis dan informasi kesehatan dalam upaya pencegahan dan antisipasi fraud pada sistem pelayanan kesehatan. Mari kita simak bersama-sama. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dalam perkuliahan hari ini. Berdoa, mulai. Amin amin ya robbal alamin. Saya absen dulu ya, satu persatu ya. Ya. Ahmad Noval hadir. Ahmad Septian, AG Helga, Ahdia Mumtaza, Aini Safaria, Anggi Dwi, Asia Salsa, Cindy Pratama,
Dwi Putri. Oke, lengkap ya. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan peran perekam medis dan informasi kesehatan atau PMIK dalam antisipasi kejadian fraud. Ya, sudah mendengarkan istilah fraud? Sudah familiar dengan istilah fraud? Ya, oke. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah etika profesi dan hukum pelayanan kesehatan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap integritas, sikap profesional, tanggung jawab, menjaga kerahasiaan data pasien, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika dalam praktek dan memahami prinsip anti korupsi. Ya, karena kita fraud adalah bagian dari korupsi. Ya. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep fraud dalam pelayanan kesehatan, serta menjelaskan peran perekam medis dan informasi kesehatan dalam upaya pencegahan dan antisipasi fraud pada sistem pelayanan kesehatan. Nah, kita refleksi dulu ya, materi minggu lalu ya, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban seorang PMIK. Ada yang masih ingat? Ya, Salsa, silakan. Oke, ya, betul ya. Jadi, ya, di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan hak dan kewajiban pasien PMIK. Ya, yang pertama ada menghormati hak pasien atau klien, menyimpan rahasia pasien atau klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta memberikan data dan informasi kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Nah, di materi kali ini, kita masuknya adalah di dalam memberikan data dan informasi kesehatan ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kenapa seperti itu, Pak? Nah, kita nanti sebagai seorang PMIK akan melakukan, ya mungkin ketika nanti kalian bekerja akan ditugaskan di bagian kesmik terutama ya. Kalau di era JKN ini yang paling yang paling dominan ya, ketika seorang PMIK baru lulus, banyak tuh rumah sakit baru yang membutuhkan petugas kesmik karena mereka sudah bekerja sama dengan BPJS, butuh tenaga coding terutamanya untuk bagian klaim ya di BPJS Kesehatan. Nah, tadi sudah mengetahui ya terkait dengan fraud ya. Jadi fraud atau kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional melalui perbuatan yang curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, sekarang sudah zamannya atau eranya BPJS Kesehatan. Pernah mendengar ya, di berita kan sering BPJS merugi berapa triliun. Nah, ya kan? Ya, mungkin salah satu penyebabnya adalah fraud ya. Fraud di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu ya. Lalu siapa pelaku atau pelaku fraud itu siapa, Pak? Ada yang bisa? Pelaku fraud, silakan yang bisa angkat tangan. Ayo. Silakan, boleh. Ya, silakan. Nah, ini. Ya, salah satunya adalah tenaga kesehatan. Ya, apakah PMIK boleh menjadi pelaku fraud? Tidak boleh. Jangan bilang boleh, tidak boleh. Ya, iya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan fraud serta sanksi administrasi. Ya, di sini disebutkan bahwa pelaku fraud ya meliputi yang pertama ada Vaskes. Vaskes sebagai tempatnya, tempat melakukan transaksi
ya, transaksi antara yang bekerja sama dengan BPJS, ya, dia melakukan kegiatan fraud di Vaskes. Yang kedua, ada peserta. Kenapa Pak kok peserta? Pernah melihat dulu mungkin waktu praktikum, ya, waktu praktek di lapangan, peserta nggak punya BPJS, akhirnya pinjam punya saudaranya. Ya, betul ya? Iya, sering ketahuan ya? Iya. Nah, itu juga merupakan salah satu fraud, ya. Makanya peserta di sini sebagai pelaku fraud, ya. Kemudian juga ada tenaga medis, ya, tadi disebutkan oleh teman kita Aini, ya. Tenaga medis. Kenapa Pak kok tenaga medis? Bisa saja tenaga medis itu memanipulasi data pasien supaya mendapatkan tarif yang lebih tinggi. Kemudian ada petugas BPJS Kesehatan. Ya, mereka bisa saja kerjasama dengan nakes, ya, untuk meloloskan klaim yang sudah ditagihkan. Nah, makanya di sini bisa juga petugas kesehatan atau petugas BPJS Kesehatan menjadi pelaku fraud. Ya. Kemudian di sini penyedia obat atau alat kesehatan. Ya. Misalkan permintaan obat atau alat kesehatan yang mereknya bagus gitu ya, tapi yang datang tidak sesuai standar. Ya. Bisa jadi. Apalagi nanti ketika ada pasien berobat, gitu ya, mereka tidak diberikan obat secara paket BPJS, ya, secara paket inasi bijis. Harusnya dapat obat 5 macam, tapi hanya diberikan 3 macam. Padahal yang 2 ini ada sebenarnya. Akhirnya suruh beli di luar. Yang 2 tidak diberikan ke pasien, tapi tetap ditagihkan ke BPJS, ya, gitu. Kemudian ada pemberi kerja. Dari owner rumah sakit menuntut kalian nanti mungkin, ya, sebagai seorang PMIK yang khususnya di bagian kesmik untuk melakukan fraud. Ayo cepat, bagaimana caranya pendapatan rumah sakit harus tinggi. Silakan, bagaimana caranya? Silakan memanipulasi data apapun, uploading dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu, ya, karena banyak ditemukan seperti itu setelah diaudit. Dan yang terakhir, pemangku kepentingan lainnya. Siapapun yang terlibat dalam kejadian fraud, ya, dia juga bisa disebut sebagai pelaku fraud. Ya, ada pertanyaan? Belum? Oke, saya lanjut. Kemudian potensi kejadian fraud di dalam pelayanan kesehatan terhadap BPJS Kesehatan. Nah, ini fraud disebabkan oleh penyedia pelayanan kesehatan, ya, seperti tenaga kesehatan, health workers, dan coder. Nah, kita masuknya nanti sebagai coder. Bisa jadi kita nanti adalah menjadi potensi penyebab fraud, gitu ya. Kemudian potensi fraud dibagi menjadi 8 tipe. Ada upcoding, ada readmisi, ada tipe off-from checks, kemudian ada unnecessary treatment, ada phantom billing, ada cash drop mistake, ada service unbundling of fragmentation, and cancelled service. Ya, apa itu Pak? Gitu ya. Kita bahas satu persatu, gitu ya. Hubungannya apa, gitu ya? Nah, yang pertama ada upcoding. Upcoding yang berarti penulisan kode diagnosis yang berlebihan dengan cara mengubah kode diagnosis dan atau prosedur menjadi kode yang memiliki tarif yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Gitu ya. Misalkan pasien hanya sakit kepala, tapi ya dikasih obat, nah, mungkin hanya obat sakit kepala, tapi juga dia didiagnosis yang lain, ya. Akhirnya tarifnya semakin tinggi, gitu kan. Kemudian ada readmisi, ya, yaitu pasien dirawat kembali atau masuk ulang ke rumah sakit, setelah keluar dia masuk lagi, gitu ya, dalam waktu yang singkat untuk diagnosis atau kondisi yang sama. Padahal seharusnya pelayanan tersebut masih dapat diselesaikan dalam satu episode perawatan. Ya, tujuannya adalah memperoleh pembayaran klaim yang lebih dari 1 kali. Ya, harusnya bisa dijadikan 1, ya, tapi karena ini berulang, akhirnya jadi berkali-kali. Ya. Kemudian ada unnecessary treatment. Ya.
melakukan suatu pengobatan atau memberikan suatu layanan kesehatan yang tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan oleh pasien. Ya. Contohnya ada yang tahu? Ada yang tahu? Melakukan suatu pengobatan atau memberikan suatu layanan kesehatan yang tidak dibutuhkan dan diperlukan oleh pasien. Pasien sakit kepala, ya, dikasih obat mah. Ya, akhirnya ditagihkan. Jadinya kan banyak nanti, ya, jumlah tagihannya. Kemudian ada phantom billing atau klaim palsu, ya, merupakan klaim atas layanan yang tidak pernah dilakukan kepada pasien seperti penagihan tindakan operatif yang tidak pernah dilakukan dan penagihan obat atau alat kesehatan di luar paket inasi bijis yang tidak diberikan kepada pasien. Ya, nanti ada contoh berita ya, nanti saya tampilkan di sini ya, terkait dengan klaim palsu. Kemudian ada tipe of room charge, ya, pembayaran atas pelayanan kesehatan yang lebih besar dari biaya kelas perawatan yang sebenarnya. Ya, penggantian room di rumah sakit itu sering terjadi. Ya. Kalau pasien BPJS kelas 3, dia nggak boleh naik ke kelas 2 atau ke kelas 1. Tapi kalau dia kelas 2, dia masih boleh naik ke kelas 1. Nah, contoh kasusnya, BPJS atau pasien BPJS, dia ikut kelas 2. Ya. Tapi di rumah sakit kelas 2 itu full. Kelas 2 itu full. Akhirnya dia diturunkan di kelas 3. Ya. Yang rugi siapa? Peserta, ya, pasiennya. Tapi yang ditagihkan tetap di kelas 2. Ya. Harusnya nggak boleh kan seperti itu. Ya. Apalagi pasien di kelas 2 ditagihkannya di kelas 1, gitu ya. Itu nggak boleh. Kemudian ada keystroke mistake, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dalam penginputan penagihan pasien dalam sistem tarif untuk mencapai penggantian tarif yang lebih tinggi. Nah, ini kesalahan disengaja oleh bagian kesmik, ya, biar ditagihkan. Nanti kita lihat contohnya. Ini saya coba simulasikan dari aplikasi inasi bijis, gitu ya. Nanti. Kemudian ada service unbundling or fragmentation. Ya. Adalah suatu tindakan yang sengaja melakukan pelayanan tidak langsung secara keseluruhan, tapi dibuat beberapa kali pelayanan. Ya, mungkin pada waktu periksa gitu ya, harusnya satu kali periksa itu misalkan pemeriksaan fototorak. Ya. Kemudian karena dia punya diabetes juga, akhirnya pemeriksaan labnya tidak dilakukan, suruh datang besoknya. Nah, seperti itu. Akhirnya kan menjadi beberapa kali. Kemudian ada cancel service, ya, melakukan pembatalan sebuah layanan, namun layanan tersebut tetap ditagihkan. Misalkan hari ini janjian dengan dokter, besok janjian dengan dokter karena sakit gigi mau operasi nih, ya. Besok datang, setelah besok datang ternyata giginya sembuh, nggak jadi dilakukan, ya, karena sudah di sini tercatat janji pasien dengan janjian, akhirnya dari pihak nakes, gitu ya, tetap ditagihkan padahal tidak pernah dilakukan tindakan tersebut, gitu, ya, itu namanya cancel service. Nah, ini contoh kasus upcoding, ya, dengan diagnosis utama tumor otak dengan tindakan craniotomy, accession brain, ventilator lebih dari 96 jam dan tracheostomy. Ya, kalau dia diagnosanya adalah tumor otak, ya, benign neoplasma unspecific. Ya, benar ya, unspecific. Ya. Dengan tindakan yang demikian, tarifnya adalah 30 juta sekian. Nih, ya, 30 juta sekian. Tapi kalau sudah di upcoding, ini kan hanya tumor otak, ya, diagnosisnya. Nah, akhirnya di upcodingnya, ya, diagnosanya di up. Muncullah 3 diagnosis ini, ya, akhirnya tarifnya berubah menjadi 74 sekian, ya. Kemudian ada lagi contoh kasus keystroke mistake. Diagnosis utamanya adalah HHD, ya. Berarti kalau hanya HHD, ya, unspecific. Harusnya poin 9. Ya, harusnya poin 9. Ketemulah tarifnya 1.800.000 sekian.
Karena ini lebih eh, namanya keystroke tadi ya, sengaja melakukan kesalahan kan gitu ya. Akhirnya berapa? Dia masuk lebih spesifik yaitu poin 0 di sini. Akhirnya muncullah tarif 2 juta sekian. Ya, lebih banyak tarifnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Hmm. Oke. Ya, baik. Ini ada pertanyaan. Belum paham terkait dengan upcoding dan keystroke mistake. Ya. Kalau tadi jelas, upcoding dia menambahkan coding di sini, menambahkan meng-up ya. Jadi menambahkan lebih dari satu diagnosis di sini. Harusnya tadi cuma satu, ini ditambah menjadi 2. Itu namanya upcoding. Kalau keystroke adalah sengaja melakukan kesalahan. Harusnya dia poin 9 ya, kode ICD-nya poin 9, tapi di sini adalah poin 0, sengaja. Ya, akhirnya tarifnya juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Sudah paham? Oke, baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh berita yang sudah pernah beredar ya di media sosial. Nah, ini. Berani tipu pakai 100 tindakan operasi fiktif. BPJS putus kontrak 26 rumah sakit dan 6 klinik. Wah, ngeri nggak? Ngeri ya. Apa enggak tekor ya rumah sakitnya gitu kan? Modusnya upcoding dan phantom billing. Waduh, berarti upcoding tadi ya yang menjadi primadona di sini dan phantom billing, klaim palsu ya. Kemudian modus kecurangan berbeda setiap tahun. Nah, ini banyak. Ada yang phantom billing, ada yang manipulasi ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba analisis kasus nih. Ayo, coba bisa dibaca mungkin ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Dibaca. Tapi pas dicek lapangan hasilnya ternyata cuma dibaca. Temuan yang paling gila yang adalah adanya satu rumah sakit yang berani mengklaim lebih dari 100 tindakan pelayanan berbeda cara adalah setelah diaudit operasi itu. Nah, kira-kira dari kasus ini tergolong yang mana dari 8 tipe tadi? Karena ini merupakan klaim atas layanan. Oke, ya. Jadi betul ya, dia termasuk golongan klaim palsu atau phantom billing tadi. Oke. Paham ya yang lain di sini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang antisipasi kita sebagai perekam medis dan informasi kesehatan apa gitu ya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan kode ya, atau coding penyakit klinis, baik itu ICD-10 maupun ICD-9CM ya. Melalui apa, Pak? Yang pertama, bisa pelatihan dan edukasi coding yang benar ya. Yang kedua, selalu koordinasi dengan staf klinis dalam rangka memastikan diagnosis primer dan sekunder. Ya, harus dipastikan diagnosis primernya apa, sekundernya apa, supaya nanti klaim yang diajukan valid, ya, tidak dikembalikan lagi oleh BPJS. Kan banyak klaim yang pending gara-gara salah coding, ya, terutama kelengkapan berkas administratif dan lain sebagainya, ya, itu ya. Jadi kalau kalian nanti PKL menemukan hal yang demikian, ya, silakan nanti bisa langsung koordinasi dengan staf klinis, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Ya, baik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi pelaku kejadian fraud ya, bisa saja terjadi melalui perantara, yaitu ada fasilitas pelayanan kesehatan, peserta, tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemberi kerja, ya, kemudian petugas BPJS, ada penyedia obat atau alat kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, fraud berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 dibedakan menjadi 8 tipe.
Ada yang pertama apa? Uploading. Yang kedua apa? Readmission. Yang ketiga? Oke, kemudian yang keempat? Oke, yang kelima? Oke, yang keenam? Oke, yang ketujuh? Oke, ya. Hafal ya? Mudah kan? Ya, nanti ketika ketemu di UTS, kalian harus sudah paham, ya. Gitu ya. UTS, UAS ya. Nah, nanti ketemunya di UAS nih, ya. Oke. Kemudian antisipasi PMIK yaitu meningkatkan kemampuan kodifikasi klinis. Ya, silakan nanti bisa ikut dari pelatihan dan workshop, ya. Boleh, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Ya, pesan dari saya, silakan banyak-banyak membaca jurnal terutama ya, terkait dengan penelitian ataupun terkait dengan berita-berita terkait program JKN terutama, biar update ya, termasuk kesepakatan bersama nih antara BPJS dan Pasienkes gitu ya, supaya apa? Kalian update ilmu ya. Dan jangan lupa kalian belajar. Nah, silakan belajar, kemudian nanti siap-siap untuk menghadapi UAS gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bentar.